Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Hafiz Media Channel, channel untuk pembelajaran, tutorial, dan informasi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah materi yang biasa diujikan di ujian CPNS ya, tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin akan keluar juga di ujian P3K tahun ini untuk bidang studi informatika ya. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang konversi basis bilangan. Konversi basis bilangan, di mana soal-soal ini pernah admin alami ya di 2 edisi ujian CPNS tahun sebelumnya. Soal-soal ini selalu keluar. Oleh karena itu, untuk persiapan kita ujian P3K maupun PNS, admin akan menyajikan video pembelajaran untuk membahas soal-soal yang berhubungan dengan bidang studi informatika ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi. Oke, basis bilangan ya, basis bilangan. Kita akan belajar tentang basis bilangan. Basis bilangan itu adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara familiar ya, sistem bilangan itu ada 4. Ada sistem bilangan basis 2 atau istilahnya kita sebut dengan bilangan biner, yang tersusun dari angka 0 dan 1. Selanjutnya ada sistem bilangan basis 8 atau biasa kita sebut bilangan oktal, dengan angka penyusunnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada sistem bilangan basis 10 atau dikenal dengan istilah desimal, itu terdiri dari angka penyusunnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada sistem bilangan basis 16 atau biasa kita sebut dengan sistem bilangan heksadesimal, dengan angka penyusunnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Oke, itu yang kita kenal ya, basis bilangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Oke, ini soal yang sering muncul ini di ujian ASN ya. Oke, sebagai cara mengkonversinya, ini cara mengkonversi bilangan biner ke desimal itu adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 2 atau basis biner, pangkat 0 atau pangkat 1 atau pangkat 2 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Oke, sebagai contoh supaya kita lebih mudah memahami. Misal di sini ada bilangan biner 11001 ya, 11001 basis 2 atau bilangan biner itu kita konversi ke basis 10 atau ke desimal. Bagaimana caranya? Oke. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi kita ambil bilangan biner itu dari yang paling kanan ya, dari yang paling kanan, yang kalau kita tunjuk, kita mulai dari angka 1 di sini. Kita mulai dari angka 1, kemudian 0, 0, 1, 1 ya. Oke. Kita mulai dari angka 1 yang paling kanan ini. Angka 1 ini dikali dengan 2 pangkat 0 karena tadi kita mulainya harus dari pangkat 0 ya ini. Jadi 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Berarti 1 dikali 1 itu adalah 1. Oke. Selanjutnya angka yang kedua itu adalah angka 0 ya, angka 0. Nah,
kemudian dikali 2 di pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2 ya, 2. Jadi 2 dikali 0 itu hasilnya 0. Oke. Selanjutnya angka yang ketiga 0 lagi. 0 dikali 2 di pangkat 2. 2 di pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Berarti 4 dikali 0 0. Oke. Selanjutnya angka yang keempat itu adalah angka 1. Nah, 1 dikali 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya tersusun mulai dari 0, 1, 2, 3. Kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8. Oke. 8. Jadi 8 dikali 1 8. Oke. Selanjutnya angka yang terakhir adalah angka 1. Nah, angka 1 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Oke, 16. Jadi 16 dikali 1 adalah 16. Nah, semua bilangan ini kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 8 jadi 9, 9 tambah 16 25. Oke. Jadi hasil dari mengkonversi bilangan biner 11001 itu adalah 25 desimal, 25 basis 10. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua supaya kita lebih mudah ya, supaya kita lebih mudah. Oke, misal di sini ada bilangan biner 10110 basis 2. Ini kita konversi ke basis 10 atau desimal. Bagaimana caranya? Oke, kita bahas ya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa kita mulai dari angka bilangan desimal yang paling kanan. Ini angka 0 ini yang paling kanan ya, paling kanan. Berarti kita mulai dari angka 0 ya. 0 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. 1 kali 0 0. Oke. Selanjutnya angka yang kedua angka 1. 1 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. 2 kali 1 2. Angka yang ketiga juga angka 1. 1 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 1 4. Angka yang keempat ya, 1 juga. Ini 1 angka yang keempat 1. 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Oke, 8 kali 1 8. Kemudian angka yang kelima itu angka 0 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16 dikali 0 0. Oke, selanjutnya angka yang terakhir angka 1 ini yang paling kiri. Itu adalah 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, semua angka ini semua angka ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 46. Berarti bilangan biner 10110 itu adalah 46 untuk nilai bilangan desimalnya. Oke, itu cara mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Selanjutnya kita masuk ke materi bagaimana konversi dari desimal ke biner. Sebaliknya, kalau tadi kita belajar dari biner ke desimal, sekarang kita belajar dari desimal ke biner. Oke, cara konversi bilangan desimal ke biner itu adalah dengan membagi bilangan desimal dengan 2. Dengan 2 dan menyimpan sisa bagi per setiap pembagian terus hingga hasil baginya lebih kecil dari 2. Nah, hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Oke, kalau kita melihat atau membaca dari pengertian ini bingung ya, pasti membingungkan. Tapi untuk lebih memudahkan kita kasih contoh soal supaya lebih mudah ya. Nih, contoh misal di sini ada angka 125 basis 10 atau angka desimal. Coba kita rubah menjadi atau konversi menjadi bilangan biner. Oke. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, jadi 125 ya. 125 ini yang ini. 125 kita bagi 2. Kan harus dibagi 2. Ya, dibagi oleh biner. Dibagi 2 itu kan hasilnya 62.
62 itu 124, berarti sisanya 1 gitu. Oke? Ya. Kemudian 62 ini lanjut 62 kita bagi 2 lagi. Ya. Kita bagi 2 lagi adalah 31. 31 kan dikali 2 62, berarti sisanya 0 pas gitu. Oke, kemudian 31 dibagi 2 itu adalah 15, karena 15 itu kali 2 30, berarti sisa 1. Nah, kemudian 15 kita bagi 2 lagi. Itu adalah 7 hasilnya. 7 kali 2 14, berarti sisa 1. Kemudian 7 kita bagi lagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, 3 kali 2 6, berarti sisa 1. 3, nah yang terakhir kita bagi 2 lagi. 3 dibagi 2 itu adalah 1 hasilnya. 1 kali 2 2, berarti sisanya 1. Nah, kita lihat hasil konversi adalah urutan sisa bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Berarti kita mulai dari sini ngitungnya. Ya, dari sini berarti bilangan binernya adalah 1 1 1 1 1 0 1. Nah, sampai sini. Kita mulai dari paling akhir ke paling awal. Berarti nah, hasilnya adalah 1 1 1 1 0 1. Itu untuk bilangan binernya. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih memudahkan lagi, coba kita ambil soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Di sini ada angka 56 ya. 56 itu basis 10 atau desimal kita rubah atau kita konversi ke bilangan basis 2 atau biner. Oke, caranya adalah sama seperti tadi. Langkah yang pertama itu adalah 56 dibagi 2 itu 28. Pas ini, sisanya 0. Kemudian 28 kita bagi 2 lagi 14, pas, berarti tidak ada sisanya 0. Selanjutnya 14 kita bagi 2 lagi 7, juga pas, sisanya 0 ya. Kemudian 7 kita bagi 2 itu 3 ya, tapi ada sisa 1. Oke, selanjutnya 3 dibagi 2 itu 1, sisa 1. Jadi kita ambil dari yang paling bawah ya, yang paling akhir 1 1 1 0 0 0 itu hasilnya ya, hasil dari 56 bilangan desimal dikonversi ke bilangan biner ya. Itu mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik, pembahasannya bisa dimengerti, dan mudah-mudahan kita ketika menghadapi ujian ASN baik itu CPNS maupun P3K dimudahkan ya. Karena sekali lagi ini pengalaman saya, sudah ikut 2 kali CPNS, tes CPNS. Nah, soal ini selalu muncul ya, karena saya di bidang informatika ya, di bidang informatika. Oke, itu saja untuk pembahasan konversi basis bilangan part 1 ya. Part 1 konversi dari bilangan biner ke desimal dan desimal ke biner. Dan sampai jumpa lagi di part 2. Itu insya Allah nanti kita buat video lagi, yaitu mengkonversi sistem bilangan biner ke oktal dan oktal ke biner ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, jangan lupa juga like dan subscribe biar channel ini semakin maju ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.